Halo sahabat semua, kembali lagi di AG Channel. Channel yang mengulas film-film Indo jadul mantul. Semoga bisa menghibur Anda semua. Di kesempatan kali ini, Kang Agil akan menceritakan sebuah film yang dibintangi oleh Advent Bangun. Sudah penasaran dengan keseruan filmnya? Yuk kita langsung saja eksekusi. Film bermula ketika keluarga Lila dan harta bendanya dibawa paksa oleh para anak buah Ki Bagus. Namun di waktu yang bersamaan, muncullah seorang pemuda yang bernama Rangga, alias pendekar bambu kuning, yang langsung menolongnya. Dan dengan mudahnya, pendekar bambu kuning ini melumpuhkan para anak buahnya Ki Bagus. Tapi nahasnya, orang tua Lila pun harus tewas terkena senjata beracun milik si Badak. Kemudian, si Badak melaporkan kejadian tadi kepada Ki Bagus. Ki Bagus pun sangat marah dengan kegagalan anak buahnya itu. Lantas Ki Bagus pun menyuruh si Badak untuk kembali mencari pemuda yang telah menggagalkan aksinya itu. Dan bila perlu, dia juga disuruh memenggal batang lehernya. Siapapun satria itu harus sampai ketemu kalau perlu penggal batang lehernya. Baik. Setelah menguburkan orang tuanya, Lila pun berterus terang bahwa ia sangat kagum dengan ilmu yang Rangga miliki, yaitu ilmu yang dikenal dengan julukan membuka tabir langit yang diwarisi oleh gurunya. Mendengar hal itu, Lila pun sangat ingin bertemu dengan gurunya Rangga untuk menimba ilmu. Tapi sayang, gurunya sudah tiada. Dan ternyata gurunya itu tewas oleh Ki Bagus karena kelicikan Ki Bagus. Karena tipu muslihatnya, guru Kakang mati di tangan Ki Bagus. Namun sebelum kematiannya, gurunya itu sempat mewariskan tongkat bambu kuning kepada Rangga. Yang ternyata, bambu kuning sakti itu menjadi rebutan di dunia persilatan. Dan setelah mendengar semuanya itu, Lila pun meminta agar Rangga mau mengajarinya ilmu kanuragan. Setelah terus dilatih, Rangga juga menyuruh Lila melakukan tapa brata untuk menyempurnakan ilmu yang telah dia miliki. Namun sayangnya, dia gagal dalam melakukan tapa brata, dikarenakan Lila terus teringat dengan ibunya yang sudah meninggal. Sementara itu, Ki Bagus mulai khawatir dengan munculnya satria bambu kuning, dan karena itulah ia pun dia mengatur siasat dengan meminta bantuan kepada Ciingkek Manik untuk menyingkirkan pendekar bambu kuning tersebut. Dan jika berhasil, Ki Bagus pun akan menjadikan Ciingkek Manik sebagai pimpinan di wilayah belahan daerah timur Gunung Putri. Kalau berhasil, kan saya jadikan pimpinan wilayah belahan timur Gunung Putri. Beliau sekarang, baik Ki Bagus. Di tempat lain, atas perintah Ki Bagus, si Badak pun mulai mencari satria bambu kuning, dan mereka pun mendapati Lila yang tengah mandi di sebuah sungai. Sementara Lila yang sudah sedikit memiliki ilmu kanuragan itu, ia pun langsung mencoba melawan mereka. Namun sayangnya, Lila justru terkapar karena terkena serangan senjata beracun milik si Badak.
Namun tak lama kemudian, wanita yang dijuluki Sri Kandi pun muncul dan mencoba menghajar gerombolan begundal itu. Namun sayangnya, karena kalah jumlah, Sri Kandi ini pun harus kalah dari gerombolan itu. Tapi beruntungnya, para anak buah Ki Bagus itu tidak meneruskan pertarungan dan lebih memilih pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Lila yang sekarat akibat terkena senjata beracun milik si Badak. Akhirnya, ia pun meninggal. Di tempat lain, Rangga yang berpapasan dengan para anak buahnya Ki Bagus itu langsung menghajar gerombolan begundal itu. Lagi-lagi, si Badak itu pun kalah saat bertarung dengan si Rangga. Dan untuk kedua kalinya, Rangga pun tidak membunuhnya. Dan dengan membawa kepala rekannya yang telah dihabisi oleh Rangga, si Badak pun menyampaikan tantangan dari Rangga kepada Ki Bagus untuk bertarung di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Satria itu nantang Ki Bagus di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Yang kemudian, tepat di kaki Gunung Tangkuban Perahu, adu kesaktian Satria Bambu Kuning dengan Ki Bagus pun segera terjadi. Tunjukkan jurusmu simpananmu. Tapi sayangnya, Rangga pun terkena senjata caping milik Ki Bagus, sehingga ia pun berhasil ditangkap dan dijebloskan ke dalam lumpur. Namun, Rangga bersumpah akan kembali menantang Ki Bagus lagi. Dan ternyata, Ki Bagus pun menerima tantangannya pada 3 bulan purnama berikutnya. Baik, terima tantangannya. Setelah Ki Bagus pergi, salah satu selirnya yang bernama Rastika pun nekat melepaskan tali yang mengikat tangan si Rangga. Dan ternyata, ia melakukan itu karena dia juga sangat dendam pada Ki Bagus. Karena rupanya, keluarganya juga sudah menjadi korban kekejaman Ki Bagus. Dan mulai saat itulah, Rangga pun mulai berlatih dengan giat untuk menghadapi komplotan pendekar golongan hitam itu, yang juga telah menghabisi gurunya. Pada keesokan harinya, Ki Bagus pun kembali ke tempat Rangga diikat. Namun, Ki Bagus sangat kesal karena ternyata Rangga sudah tidak ada. Dan kemudian, Ki Bagus memerintahkan si Badak untuk menghubungi para jawara untuk menghabisi Rangga. Katakan pada Ki Bagus, saya Singkir Manik siap melaksanakan perintahnya. Terima kasih. Di tempat lain, saat Rangga hendak pergi, tiba-tiba si Rasti menemuinya dan membocorkan rencana Ki Bagus bahwa Ki Bagus telah menyewa para jawara untuk menghabisi dirinya. Hati-hati Kang Rangga, Ki Bagus mengirim para jawara untuk merasakan akal. Sementara, Sri Kandi yang memasuki kawasan pengintaian para ninja, tiba-tiba saja, ia pun diserang. Sesuai dengan janji yang pernah disampaikannya kepada Ki Bagus, Satria Bambu Kuning ini pun menuju ke pantai Muara Karang untuk bertarung melawan Ki Bagus. Namun dalam perjalanannya, tiba-tiba Rangga dihadang oleh para ninja bayaran, sehingga pertarungan di antara mereka pun terjadi.
Tapi ternyata, Rangga juga harus menghadapi salah seorang pendekar golongan hitam yang bernama Ki Polang, yang juga orang suruhan dari Ki Bagus. Dengan mudahnya, Ki Polang bisa dihabisi oleh Rangga. Tapi rupanya, para ninja bayaran itu pun kembali lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Sementara itu, si Badak yang melihat pertarungan tersebut, ia pun kembali melapor pada Ki Bagus bahwa semua orang suruhannya telah dihabisi oleh Rangga. Sementara itu, Sri Kandi yang melihat para suruhannya Ki Bagus tergeletak tak bernyawa. Dan dari jejak itulah, Sri Kandi akhirnya tahu kemana dia harus pergi. Sementara itu, terlihat Ki Bagus dan Cingkir Manik tengah panas membicarakan ksatria bambu kuning yang sudah menghabisi Ki Polang dan para anak buahnya Cingkir Manik. Tapi rupanya, Ki Bagus yang mengundang Cingkir Manik itu ternyata punya niat jahat. Dan benar saja, di sela-sela obrolan mereka, Ki Bagus memasukkan racun pada minuman Cingkir Manik, sehingga membuat Cingkir Manik tewas. Oh, ada sesama yang tak berguna ini. Siap, Ki Bagus. Singkat cerita, 3 purnama pun sudah terlewati. Seperti janjinya dulu, Rangga Pin menunggu Ki Bagus di pantai Muara Karang untuk bertarung. Dan tak lama kemudian, Ki Bagus pun muncul bersama si Badak. Dan si Badaklah yang disuruh maju duluan untuk menghadapi Rangga. Dan saat Rangga tengah terdesak, dengan liciknya, Ki Bagus pun meniupkan senjata beracunnya. Tapi ternyata, senjata itu justru mengenai si Badak, sehingga membuatnya tewas seketika. Sementara Ki Bagus yang melihat Rangga lengah, dia pun langsung menyerangnya. Namun tiba-tiba, Rastika juga melompat untuk melindungi si Rangga, yang akhirnya wanita cantik itulah yang menjadi korban. Dan tak berselang lama, Sri Kandi pun muncul dan langsung menyerang Ki Bagus. Dan di saat mereka tengah bertarung, tanpa sengaja, si Rangga melihat tompel di tangan Sri Kandi, sehingga mengingatkan Rangga pada adiknya yang terpisah dulu.
Setelah melewati pertarungan sengit, akhirnya pendekar licik itu pun tewas di tangan Sri Kandi dan Rangga. Dan ternyata Sri Kandi ini adalah Dina, adik kandung si Rangga yang sempat terpisah sewaktu dulu Ki Bagus dan para anak buahnya membuat kekacauan di kampung mereka. Kau adikku. Dan akhirnya, film pun selesai.